Meskipun menjadi pahlawan utama anime Pokemon yang telah lama tayang, Ash bukanlah pelatih yang hebat seperti yang kebanyakan penggemar sebut pada awalnya ya. Memang, protagonis seri ini sangat penyayang dan ia sungguh-sungguh peduli pada rekan-rekannya. Kedua hal ini merupakan bagian penting dari menjadi seorang pelatih. Namun, ia juga dikenal sering membuat keputusan strategis yang cukup dipertanyakan ya. Namun pada akhirnya juga ia memenangkan kejuaraan liga setelah beberapa dekade terkurung di usia 10 tahun. Ash telah melepaskan beberapa Pokemonnya selama karirnya sebagai pelatih. Dan meskipun mungkin tidak semua penggemar setuju dengan keputusannya, semuanya merupakan keputusan Ash yang tak terlupakan ya. Dan berikut beberapa di antaranya, jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Haunter. Dalam perjalanan Ash untuk mendapatkan badge Mars di Saffron City, ia mendapati bahwa gym leader Sabrina yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Namun, ia akhirnya berhasil mengalahkannya setelah menangkap Haunter nakal yang setuju untuk membantunya memenangkan pertarungan. Meskipun lebih banyak kerugian ya daripada manfaatnya dengan lelucon-leluconnya tersebut, Haunter akhirnya berhasil membuat Sabrina tersenyum, yang akhirnya membawa Ash menuju kemenangan. Karena Sabrina dan Haunter juga telah terikat, Ash kemudian melepaskan Haunter dan menitipkannya kepada Sabrina, agar keduanya bisa hidup bahagia bersama sebagai teman. Nebby. Ketika Ash dan teman-temannya pertama kali bertemu Nebby, ia masih seekor Cosmog muda. Nebby secara teknis belum ditangkap Ash dan bukan Pokemon resminya juga sih. Meskipun demikian, Ash menyayanginya seperti anggota tim lainnya. Dan keduanya pun menjadi sahabat yang sangat dekat. Berkat bimbingan dan perhatian Ash dan Lily, Nebby akhirnya mampu berevolusi seiring waktu. Dan akhirnya menjadi Soul Galeo yang kuat dan sangat agung. Setelah Nebby mencapai evolusi terakhirnya, ia tidak lagi membutuhkan perlindungan mereka atau teman-temannya dan ia juga mampu bergerak sendiri. Alih-alih menangkap Nebby dan menyimpannya, Ash pun berpisah dengan temannya tersebut dan membiarkannya berkeliaran bebas sebagai Pokemon liar yang agung. Naganadel. Poipole adalah anggota tim Ash yang sangat penyayang di season Alola. Melalui gambar-gambarnya atau yang terlihat, Poipole berulang kali menunjukkan kepeduliannya terhadap Ash dan menganggap Ash serta anggota tim lainnya sebagai keluarga. Namun mereka harus berpisah karena Poipole telah dikirim ke Alola melalui Ultra Wormhole dalam misi membawa cahaya kembali ke kampung halamannya untuk menyelamatkan kawanan Poipole dan Naganadel lainnya. Ash akhirnya melepaskan Pokemon ini 2 kali ya, sekali sebagai Poipole dan sekali setelah berevolusi menjadi Naganadel. Dan ia juga sempat bergabung kembali dengan tim Ash untuk bertarung melawan Profesor Kukui. Primeape. Ash bertemu Primeape saat ia masih menjadi Mankey yang sangat nakal. Mereka pertama kali berselisih setelah Mankey mencuri topi Ash. Ash akhirnya menangkapnya setelah tim Rocket membuatnya begitu marah hingga berevolusi menjadi Primeape. Dalam sebuah episode, Ash bertemu dengan seorang pria yang sedang berlatih untuk turnamen Pokemon tipe Fighting dan bergabung dengan Primeape-nya. Mereka semakin dekat selama turnamen dan Primeape pun menang. Tetapi Primeape tersebut pun memutuskan ingin tetap tinggal dan berlatih dengan Pokemon petarung lainnya. Goodra. Goodra bergabung dengan tim Ash sebagai Kumi dan memiliki kisah masa lalu yang sangat dramatis ya, atau juga bisa dibilang ya cukup traumatis lah gitu. Rumahnya di lahan basah diserbu oleh pasukan Pokemon tipe Bug dan juga Fairy, yang dimana dipimpin oleh Florges yang mengintimidasi dan sangat rese. Pertarungan itu membuat Gumi melarikan diri dan kemudian jatuh ke pangkuan Ash. Setelah berlatih dengan Ash dan tumbuh jauh lebih kuat, Goodra pun ingin kembali ke tanah airnya yang berawa dan menjadikannya tempat yang aman bagi teman-teman dan kerabat Guminya. Pidgeot. Pidgeotto adalah Pokemon kedua yang ditangkap Ash dan telah bersamanya untuk waktu yang lama. Mereka berpisah dalam episode Pallet Party Panic, ketika mereka kembali ke kota Pallet dan mendapati kawanan Pidgey setempat disiksa oleh musuh yang sangat familiar, yaitu Spearow yang dicoba ditangkap oleh Ash di hari pertamanya menjadi pelatih.
Dan sekarang Spearow tersebut telah berevolusi menjadi Veeraw dan memimpin sekelompok Spearow liar nakal lainnya. Pidgeotto benar-benar berevolusi menjadi Pidgeot di episode ini karena ia putus asa menyelamatkan teman-teman burungnya tersebut. Ash pun melepaskan Pidgeot agar ia bisa terus melindungi teman-temannya tersebut. Squirtle. Ash menangkap Squirtle dengan melindunginya dari tim Rocket bahkan sebelum ia resmi bergabung dengan tim sebelum bertemu Ash itu sendiri. Squirtle adalah pemimpin geng Squirtle terlantar yang disebut Squirtle Squad. Dalam sebuah episode, Squirtle Squad mengikuti kompetisi pemadam kebakaran. Squirtle milik Ash memimpin regu lamanya meraih kemenangan dalam kontes tersebut. Dan Ash menyadari bahwa geng Squirtle tersebut lebih membutuhkannya daripada dirinya sendiri. Squirtle kembali untuk membantu sejak saat itu, tapi tidak lagi resmi menjadi bagian dari tim Ash. Lapras. Ash berteman dengan Lapras saat ia masih cukup muda. Lapras ini terpisah dari keluarganya dan terdampar di pantai. Di sana, Ash mendapati 3 anak rese sedang menyiksanya. Ash dan Pikachu mengusir mereka dan berjanji akan mempertemukan kembali Lapras dengan keluarganya. Karena ia masih muda banget ya, Pokemon ini jarang digunakan untuk bertarung dan lebih sering digunakan sebagai transportasi di sekitaran Kepulauan Orange atau Orange Island ya. Dalam sebuah episode mereka menemukan kawanan Lapras dan berhasil menyatukan kembali Lapras tersebut dengan induknya. Butterfree. Pokemon pertama yang ditangkap Ash juga merupakan Pokemon pertama yang dilepaskannya dalam salah satu episode paling memilukan di serial pertama Pokemon. Butterfree bergabung dengan tim Ash sebagai Caterpie dan menderita karena ya tidak percaya diri gitu karena si Misty ini membenci Pokemon tipe bug. Mereka pun berpisah di episode Bye Bye Butterfree ketika Butterfree menemukan sekawanan Butterfree lainnya di musim kawin. Ia berusaha keras untuk merayu Butterfree merah muda, tetapi baru berhasil setelah menyelamatkan mereka dari kawanan tim Rocket gitu. Greninja. Greninja adalah salah satu rekan terdekat dan terkuat Ash. Keduanya memiliki ikatan yang begitu erat sehingga Greninja dapat menggunakan wujud lain yang lebih kuat yang dijuluki Ash Greninja. Wujudnya bahkan bisa menyaingi beberapa Pokemon Mega Evolved. Tetapi memiliki satu kekurangan, yaitu Ash juga bisa merasakan sakit atau cedera yang dialami Greninja dalam wujud ini. Ternyata Greninja ini memiliki kemampuan khusus untuk merasakan akar batu raksasa yang hampir menghancurkan wilayah Kalos. Keduanya pun kemudian berpisah agar Greninja dapat membantu Zygarde melenyapkan akar-akar yang tersisa di episode yang sama ketika Ash melepaskan Goodra. Dan itulah para Pokemon yang dilepaskan Ash dalam konteks pokok utamanya. Tambahin jika ada yang terlewatkan. Ya seperti yang sudah aku jelaskan, jika semua Pokemon yang dilepaskan punya tujuan tertentu. Baiklah sampai di sini video kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!